Saudara, Bank Rakyat Indonesia kembali mencetak rekor kinerja sepanjang 2023. Dalam periode 1 tahun, BRI berhasil mencetak laba bersih konsolidasi senilai 60,4 triliun rupiah. Nah, apa saja kira-kira yang mendukung kinerja BRI? Pagi ini kami sudah bersama Direktur Utama BRI Sunarso. Pak Sunarso, selamat pagi. Selamat pagi, Riri. Kita ketemu lagi dengan pencapaian yang baru lagi, Pak Sunarso, laba 60,4 triliun. Selain laba, apalagi pencapaian BRI sepanjang 2023, Pak? Baik, mungkin saya bisa cerita tentang kinerja keuangan karena tugas saya sebagai CEO adalah satu saja sebenarnya, meng-create value. Dan kebetulan pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN memberikan target berupa Key Performance Indicator ataupun KPI itu saya harus meng-create dua value sekaligus gitu. Economic value yang nanti tercermin di kinerja keuangan dan kemudian social value sebenarnya apa manfaatnya bagi masyarakat dari apa yang kita hasilkan ini. Maka mungkin untuk pertama saya akan cerita tentang economic value yang kita create. Ya, pertama bahwa aset BRI secara grup telah mencapai 1.965 triliun, dan artinya mampu tumbuh 53% secara tahunan. Dan kemudian mayoritas aset itu ditempatkan dalam bentuk kredit, di mana kredit BRI mencapai 1.266 triliun, itu artinya mampu tumbuh 11,2% secara tahunan. Dan yang lebih menurut saya secara konsisten kita tunjukkan bahwa dari kredit yang diberikan BRI itu porsinya mayoritas 84% itu ditempatkan dalam kredit kepada UMKM. Oke. Dan kita memang punya cita-cita untuk kredit UMKM itu 85%. Itu di tahun 2025 nanti. Dan sekarang ini di Desember 2023 sudah mencapai 84,38%. Saya kira ini pencapaian yang baik juga. Dan kemudian masih kita cerita tentang balance sheet, itu kita juga dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana masyarakat, ya, di mana dana masyarakat yang dipercayakan kepada BRI mencapai 1.358 triliun dan itu tumbuh 3,9% secara tahunan. Dan yang menggembirakan adalah bahwa mayoritas dana masyarakat ini adalah dalam bentuk dana murah yang kita sebut current account saving account, itu mencapai 65,5%. Dan ini hal yang baik bagi BRI karena dulunya dalam waktu yang cukup lama kasa BRI itu belum pernah mencapai 60%, dan sekarang sudah secara konsisten selalu di atas 60%, dan sekarang 65,5%. Demikian juga kita mengelolanya dengan mengelola kredit kita dengan sangat hati-hati, maka NPL kita maintain di 2,95%. Untuk bank yang mainnya di UMKM bisa mendapatkan NPL di bawah 3%, saya kira ini sudah cermin bahwa kita menerapkan risk management dengan baik. Demikian juga efisiensi karena digitalisasi dan lain-lain, kita mendapatkan namanya cost to income ratio itu 41,89%, dan itu makin baik, ya, makin baik. Alhasil dari semua pengelolaan balance sheet yang sangat baik, risk management yang baik, memadai, maka kemudian kita menghasilkan laba selama 1 tahun sebesar 60,4 triliun rupiah, dan itu artinya tumbuh 17,5% secara tahunan. Demikian. Oke, Pak Sunarso, ini sudah dicapai kinerja selama 2023, 2024, tahunnya masih penuh kewaspadaan sebenarnya, Pak. Jadi kira-kira apa yang disiapkan BRI untuk bisa mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 2023? Tapi kata kunci tadi itu kewaspadaan ini yang harus kita address dengan baik. Jadi menurut kami di BRI bahwa tahun 2024 ini memang merupakan periode akhir dari core plan BRI, corporate plan BRI, yang waktu itu kita susun aspirasinya adalah ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Dan untuk mewujudkan itu BRI akan terus melanjutkan journey transformasinya, terutama tadi itu karena penuh kewaspadaan segala macam, maka kita sudah lihat untuk memperkuat balance sheet kita, memperkuat kemampuan menghasilkan laba, kita akan fokus kepada penguatan kapabilitas di retail banking. Oke. Jadi penguatan di kapabilitas di retail banking di tahun 2024 ini, dan dengan menambahkan
aspirasi tentunya kita sekarang udah punya perusahaan anak yang banyak dan lengkap untuk menyediakan produk-produk layanan keuangan, maka kita juga akan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak di dalam BRI Group. Adapun strateginya secara khusus di 2024 ini, saya akan tegaskan, pertama kita akan tetap fokus kepada UMKM. Ya. Oleh karena itu, holding ultramikro UMI akan tetap menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI Group. Yang kedua adalah memastikan kecukupan modal untuk mengcover pertumbuhan bisnis kita secara sustain. Dan perlu diketahui, sekarang kita itu punya rasio kecukupan modal yang disebut CAR, Capital Adequacy Ratio, itu 27%. Dan itu sebenarnya lebih dari cukup, artinya modal kita sudah sangat memadai. Dan yang ketiga, secara konsisten kita menerapkan memenuhi kebutuhan likuiditas kita, karena untuk tumbuh saya pikir butuh sumber pertumbuhan baru, kemudian butuh kapital dan butuh likuiditas. Di dalam likuiditas inilah kita menerapkan strategi just right liquidity untuk menjaga likuiditas kita di level yang optimal. Jadi tidak terlalu berlebihan likuiditas, tapi jangan sampai juga kekurangan likuiditas. Terutama kita fokusnya di kasa karena conservative account untuk mendapatkan penurunan biaya dana, cost of fund. Dan yang terakhir, yang keempat strateginya adalah mengelola balance sheet ini dengan risk management yang memadai dan tetap mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan juga ESG, environmental, social, and governance. Kita mesti comply terhadap itu semua. Demikian. Nah, ini bicara soal ESG nih, Pak Sunarso. Apalagi BRI kan first mover untuk sustainable banking, Pak, di Indonesia. Komitmen BRI nanti penerapannya bagaimana, Pak? Jadi kembali kepada tentang ESG ini kan environmental, social, and governance. Saya berpikir bahwa ini harus menjadi gerakan dan untuk menjadi gerakan itu perlu tone from the top gitu. Dan tone from the top itu maka mesti G-nya dulu yang didulukan gitu. Jadi governance-nya dulu. Jadi kita mesti membuat governance-nya dulu. Untuk itu komitmen BRI yang pertama sudah kita wujudkan. Dalam rangka governance ini gitu, kita membentuk komite ESG gitu. Yang ketuanya saya sendiri sebagai CEO dan komite ESG ini memiliki tugas pertama itu menetapkan roadmap dan strategi ESG BRI. Yang kedua monitor dan mengevaluasi implementasinya dan kemudian persiapan penerbitan laporan dan lain-lain kepada stakeholder. Dan yang kedua kita juga selain membentuk komite ESG, kita sudah secara spesifik kita membuat divisi khusus yang dedicated untuk ngurusi ESG ini. Dan kemudian divisi ESG ini saya tugaskan untuk satu menyusun perencanaan strategik ESG, dua menyusun perencanaan operasional penerapan ESG, dan kemudian melakukan monitoring dan reporting. Karena ini sangat heavy di reporting juga sebenarnya tentang ESG itu. Sedangkan untuk aspek lingkungan, environment, ya kita sudah punya alat dan kemudian perhitungan cara-cara metodologi menghitung emisi karbon yang kita emisi dari kegiatan kita berbisnis. Kemudian kita selain mengurangi emisi karbon dari aktivitas bisnis kita juga berusaha untuk menurunkan emisi karbon ya secara aktif melalui satu pengadaan mobil operasional itu mobil listrik dan motor segala macam. Kemudian juga kita menyalurkan kredit ke sektor hijau yang sekarang ini sudah 82,3 triliun kredit kita salurkan ke sektor hijau. Kemudian juga ini lebih penting lagi peningkatan awareness yang terkait dengan isu lingkungan kepada nasabah. Jadi kemudian BRI membuat program namanya BRI Menanam. Jadi setiap orang akad kredit terutama di mikro, habis akad kredit dia memang terima kredit, tapi dia juga kita kasih bibit gitu untuk ditanam. Dan nanti sekarang ya sudah 904.000 bibit yang kita sebar ke 2.593 desa. Ya, itu kepada nasabah-nasabah terutama penerima KUR. Nanti harapan kita 5 tahun kredit mereka sudah lunas ya, 2 tahun bahkan kreditnya lunas. Tapi 5 tahun kita sudah bisa menghitung pohon yang kita berikan dulu mampu menangkap mensintesa biomasa sekian gram. Tapi 5 tahun mungkin akan menjadi ton gitu. Akan menjadi ton biomasa yang disintesa dan itu artinya sudah mengabsorb karbon berapa ekivalen berapa ton. Itu yang kita lakukan dan ini real kita lakukan. Kalau di kota-kota, di tempat-tempat yang saya katakan mungkin padat ya gitu, itu kan kebutuhan oksigen juga mesti kita perhatikan. Kita turun dengan program yang disebut Brinita,
BRI bertani di kota. Dan itu juga sudah kita lakukan di beberapa, terutama di setiap wilayah kita harus punya itu. Dan itu membuat hidroponik, nanam di pot, sayur-sayur yang kemudian bisa dikonsumsi oleh pengelolanya, oleh masyarakat di situ. Dan itu juga nanti efeknya banyak sekali. Selain menghijaukan, menyediakan oksigen, menyerap karbon, tapi juga menyediakan gizi untuk bagian daripada menjaga stunting. Di aspek governance tadi sudah saya sampaikan, kita sudah membentuk komite dan divisi, dan kita comply dengan mazhab-mazhab ESG ini di global, apakah itu ACGS, Asian Corporate Governance Scorecard, atau CGPI, Corporate Governance and Perception Index, dan lain-lain. Demikian. Oke, saya mau ngulik lagi Pak sedikit soal kredit. Tadi kan Pak Sunarso cerita tahun 2023 84% porsi kredit untuk UMKM. Nah kalau bicara kredit Pak, di akhir Maret nanti restrukturisasi kredit COVID akan berakhir. Nah ini gimana ancang-ancangnya BRI? Pak Sunarso jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali usai jeda. Saudara tetaplah di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Pagi ini kami masih bersama Direktur Utama BRI Sunarso. Pak Sunarso, kita ngobrol lagi. Tadi yang terpotong adalah soal kredit, terutama di akhir Maret nanti restrukturisasi kredit COVID akan berakhir. Adakah kesiapan atau kebijakan yang disiapkan BRI, Pak? Mungkin sebelum menjelaskan itu, saya mungkin flashback dulu bahwa selama COVID-19 sesungguhnya BRI telah mengalami masa-masa yang sangat sulit, tidak mudah, dan saya terima kasih kepada seluruh insan brilian ya, terutama teman-teman di jajaran mikro ya. Kenapa? Karena pekerjaannya menjadi berlipat-lipat pada saat itu. Pertama saya arahkan fokus kepada penyelamatan manusianya. Manusianya itu artinya penyelamatan karyawan sendiri ya, pekerja BRI, juga penyelamatan nasabahnya sendiri dari pandemi. Yang kedua, kita harus menyelamatkan portofolio kredit kita dengan cara melakukan restrukturisasi dan lain-lain, dan alhamdulillah ada kebijakan dari OJK yang disebut relaksasi itu. Dan kemudian yang ketiga, kita juga harus tetap tumbuh, di mana pada saat itu mungkin perbankan takut untuk tumbuh. Kita kan nggak bisa tidak, karena kita harus menjadi agent untuk agent development, dan kemudian kita juga harus membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan cara apa? Tetap menyalurkan kredit di masa-masa pandemi itu. Alhasil saya bisa ceritakan di sini bahwa total akumulasi kredit yang kita restrukturisasi karena COVID itu mencapai 264 triliun. Dan itu sebenarnya dialami oleh lebih dari 3 juta nasabah terutama di mikro. Itu harus kita kelola, harus kita restrukturisasi dan lain-lain. Dan kemudian alhamdulillah dari upaya keras kita itu sekarang sisa outstanding yang yang masih ada flagnya, ada labelnya restrukturisasi itu tinggal 54 triliun gitu. Jadi sudah turun sebesar 210 triliun. Dan kemudian memang ada yang benar-benar tidak bisa diselamatkan, kita harus hapus buku 32,7 triliun. Nah ini yang paling penting, menghapus buku 32,7 triliun itu, kita nggak minta uang kemana-mana. Karena apa? Sudah kita cadangkan biayanya. Dan karena sudah kita cadangkan biayanya, maka kemudian tidak mengganggu laba kita. Makanya laba kita masih terus tumbuh mencapai 60,4 triliun itu. Nah sekarang mengantisipasi berakhirnya relaksasi dari OJK. Sebenarnya dari setahun yang lalu, tahun 2023, kita itu sudah, ya terima kasih kepada OJK yang sudah memberikan relaksasi. Tapi kita juga nggak mau dimanjakan dengan relaksasi itu, maka kita dalam menetapkan kualitas kredit kita sudah tidak menggunakan relaksasi itu sejak tahun 2023. Jadi kalau ditanya sekarang siap nggak menghadapi nanti berakhirnya relaksasi? Sangat siap. Nah kemudian apa yang kita jalankan untuk mengatakan sangat siap itu? Pertama, kita menyediakan cadangan yang memadai. Maka kemudian posisi Desember 2023, NPL coverage kita itu 215%, lebih dari 2 kali. Jadi kalau sebutlah ada NPL 100, maka kita menyediakan 215 ya. Jadi artinya lebih dari 2 kali. Jadi kualitas kredit kita juga terjaga, NPL-nya di 2,95%, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah kita menetapkan loan portfolio guideline
yang kita sesuaikan dengan kondisi new normal. Sudah tidak lagi menggunakan relaksasi, tidak lagi menggunakan keringanan-keringanan. Dan kemudian kita juga tetap tumbuh tapi selective growth. Dan kemudian strategi kita berikutnya adalah memperkuat second line of defense melalui penerapan risk management yang baik, terutama di regional, di wilayah-wilayah. Maka kita bentuk regional risk management untuk mengawal kualitas kredit kita di wilayah-wilayah bisnis BRI secara aktif dan continuous monitoring. Dan yang terakhir kita lakukan review dan penyempurnaan terhadap model untuk credit scoring di segmen terutama UMKM, dan itu yang lebih kita sesuaikan dengan tantangan-tantangan risk management di situasi normal tanpa keringanan. Kira-kira itu. Oke, ini yang juga lahir ketika pandemi adalah ultramikro ya Pak. Berarti tahun ini sudah mau masuk usia 3 tahun. Itu progresnya gimana Pak? Nah, itu tadi saya katakan bahwa BRI terus punya spirit untuk tumbuh secara sustainable. Maka kemudian untuk tumbuh secara sustainable itu syaratnya adalah, saya bilang pertama harus memiliki sumber pertumbuhan baru. Dan holding ultramikro itu kita bentuk di September 2021. Sebenarnya dimaksudkan terutama adalah untuk menjadi holding yang bisa meningkatkan kemampuannya untuk melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya seefisien mungkin. Maka 3 institusi kita gabung dalam satu koordinasi, yaitu BRI, Pegadaian, dan PNM. Ya. Itu tujuannya. Bagi BRI sendiri maknanya adalah ini adalah salah satu strategi untuk memastikan sumber pertumbuhan baru. Maka kemudian bisa kita lihat jangkauan layanan kita sudah seperti efektif apa. Maka selama 3 tahun ini kita sudah mampu memberikan kredit kepada 37 juta nasabah ultramikro. Tapi ingat, tujuan utama pembentukan holding ultramikro dan juga bisnis di mikro adalah kata kuncinya adalah empowering people, pemberdayaan. Dan ternyata kunci pemberdayaan adalah bukan di lending, bukan di kredit, tetapi adalah di mengajari mereka untuk saving. Dan alhamdulillah yang lending tadi sudah kepada 37 juta nasabah. Tapi nasabah yang sudah belajar menabung sekarang sudah menjadi 173 juta nasabah. Itulah hasil-hasil yang real melalui upaya-upaya kita menyediakan physical outlet yang kita sebut sentral layanan ultramikro, Senyum. Kemudian kita juga menggunakan Brilling agent, agen Brilling sekarang sudah ada 740.000 agen di 75.000 desa di seluruh Indonesia. Ini juga alat-alat kita untuk instrumen-instrumen kita untuk menjangkau layanan masyarakat melalui holding ultramikro. Sekali lagi hasilnya sangat baik. 37 juta nasabah mendapat kredit, 173 juta nasabah sudah punya rekening tabungan. Oke, ini pencapaian yang cukup baik untuk membantu masyarakat terutama yang di ultramikro. Tapi kita sekarang ngomongin secara umum berarti Pak Sunarso. Tadi di segmen sebelumnya Pak Sunarso sudah memberi gambaran 2024 waspada begitu ya Pak ya. Tapi meskipun waspada, banyak juga pihak yang menilai ini memang 2024 nih masih penuh ketidakpastian. Tapi kalau dari proyeksi BRI sendiri Pak di 2024 bagaimana Pak? Ya, kita harus realistis memandang pertama perekonomian global itu cenderung melemah dan masih diliputi ketidakpastian geopolitik di 2024 ini. Bahkan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dan atau stagnan bahkan gitu. Tahun 2022 ekonomi global tumbuh 3,5% dan 2023 belum keluar, forecast-nya adalah 3,1%. Dan di 2024 diperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,1%. Bahkan di beberapa negara kita sudah lihat resesi. Ya. Terus kemudian tingkat inflasi global diperkirakan turun memang di tahun 2024. Namun masih tinggi, ya, di mana diperkirakan adalah akan sekitar 5,8%. Kemudian Global Monetary Policy Tracker Index yang dulu kita sebut higher for longer tahun 2022 mungkin akan menjadi bukan higher tetapi menjadi high for longer tahun 2024. Kapan kira-kira akan mulai turun? Itu semula kita berharap April ya, tapi kemudian melihat perkembangan terakhir rasanya kita kira-kira mungkin high for longer itu akan berakhir dan mulai turun suku bunga diperkirakan di semester 2 tahun 2024. Kemudian All Commodity Price Index, harga komoditas turun atau flat, namun masih relatif tinggi ya. Ini juga yang harus jadi
itu perhatian kita. Maka kemudian saya membuat matrik ya. Matriknya adalah potensi risiko ya dan potensi pertumbuhan gitu. Kira-kira ini kita membacanya adalah di kuartal 1 sampai kuartal 2 2024 itu kira-kira kita masih melihat potensi risiko yang tinggi dan potensi pertumbuhannya moderat saja. Maka kalau gitu strateginya apa? Kira-kira kita mungkin akan ekspansi kredit moderat ya. Dan loan portfolio guideline itu kita buat ketat dan kemudian monitoring NPL secara cepat, simulasi stress test secara kontinu dan menjaga coverage rasionya tetap tinggi dan mencari dana dengan tenor jangka panjang karena suku bunga masih tinggi gitu. Kemudian nanti kira-kira memasuki semester 2, tepatnya di kuartal 3 dan kuartal 4 2024, mungkin kita akan menghadapi risiko maupun risikonya potensinya sudah menurun, jadi menjadi moderat, terutama nanti diawali dengan penurunan suku bunga gitu. Dan kemudian potensi pertumbuhannya masih moderat. Maka kita batasi ekspansi kredit, loan portfolio guideline di level moderat. Moodnya kita setel di moderat. Monitoring NPL tetap ya, dan kemudian simulasi stress test selalu secara periodik dan menjaga coverage-nya tetap tinggi. Dan fokus mencari dana murah, kasa, khususnya tabungan. Saya kira mungkin itu, kalau mau ditanya angka, mungkin saya bisa memberikan guideline untuk BRI. Pertama adalah loan growth mungkin akan berada di kisaran 11-12%. Kemarin saya dengar paparan OJK, kira-kira memproyeksikan loan growth itu di sekitar 9-11 kalau nggak salah. Kita mungkin akan 11-12 gitu. Kita harus lebih tinggi daripada market gitu. Karena kalau BRI lebih rendah dari market, bahaya nanti supportnya terhadap pertumbuhan ya. Kemudian NIM kita masih berani targetkan di 7,9-8%, cost of credit 2,2-2,3%, NPL kita proyeksikan di kisaran 2,7-2,9%. Dan yang paling penting saya akan fokus kepada efisiensi, di mana cost to income ratio kita akan arahkan ke level 41-42%. Demikian kira-kira guideline dan kemudian strategic respon terhadap challenge yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini. Fondasinya sudah disiapkan supaya kuda-kudanya makin kuat ya Pak Sunarso untuk menghadapi 2024. Terima kasih Pak Sunarso sudah berbincang pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak Sunarso. Terima kasih.